Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kompeten. Hari ini saya Uut Gutari Dityan Trista dari LSK Sekretaris akan menyampaikan satu topik yang akan kami sampaikan nanti dengan judul Tata Kelola Uji Kompetensi yang Akuntabel dengan subtema Peran LSK dalam menjamin kualitas transparansi proses uji kompetensi. Ikuti. Yang pertama kita harus pahami adalah uji kompetensi. Apa itu uji kompetensi? Uji kompetensi adalah suatu proses penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja seseorang yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang telah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional, yang tujuannya adalah memastikan seseorang kompeten di bidang tertentu. Kemudian, dalam proses uji kompetensi LSK Sekretaris, yang biasa kami lakukan dari LSK Sekretaris adalah pengajuan uji kompetensi. Kemudian, yang dilakukan setelah pengajuan uji kompetensi adalah memverifikasi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kalau sudah sesuai semuanya sudah terpenuhi, akan dilaksanakan uji kompetensi. Begitu proses uji kompetensi selesai, dilakukan penilaian oleh para penguji, sudah sidang pleno juga di TUK Sekretaris, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi. Setelah rangkaian kegiatan uji kompetensi selesai, setiap kali kami melakukan evaluasi penilaian TATO. Penilaian TATO diberikan atau dilakukan karena untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi, setiap saat kami melakukan penilaian TATO, evaluasi penilaian TATO untuk peningkatan kualitas pengujian. Nah, para peserta yang mengikuti uji kompetensi tentunya setelah atau akan melamar pekerjaan, itu akan berdampak, mempunyai dampak di dunia industri, selain di dunia pendidikan itu sendiri. Kalau di dunia pendidikan, apa dampak dari uji kompetensi tersebut? Yaitu uji kompetensi sebagai alat ukur kemampuan peserta didik sesuai standar kompetensi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa agar mereka siap bekerja, siap bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, memberikan pengakuan resmi terhadap kemampuan siswa. Yang keempat, sebagai syarat kelulusan atas penyelesaian program keahlian tertentu. Sedangkan bagaimana dengan dunia industri? Apakah dampaknya cukup signifikan? Tentu seperti itu. Yang pertama adalah menjamin tenaga kerja untuk memiliki kemampuan sesuai standar industri. Yang kedua, membantu perusahaan dalam proses rekrutmen maupun pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global dan mendukung profesionalisme serta kepercayaan pengguna jasa. Jadi, dampak dari sisi pendidikan maupun dari sisi industri itu sangat besar dengan adanya uji kompetensi. Kemudian pada saat kita melakukan penilaian, metode yang kita pakai adalah dengan prinsip TATO. Prinsip TATO ini digunakan karena alat ini, instrumen ini itu bagaikan saringan yang mampu menyaring dengan tepat ya setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi. Mana yang dilakukan sudah sesuai dengan tepat dan benar,
Atau mana yang dilakukan sudah sesuai, namun masih ada kesalahan yang masih bisa diizinkan. Yang ketiga, mana yang dilakukan adalah salah, tidak sesuai, tidak tepat, dan tidak benar. Rubrik penilaian mengukur aku bisa apa, bukan aku sudah belajar apa. Di dalam rubrik penilaian, rubrik atau kita kenal dengan rubrik TATO, bisa saya jelaskan di sini apa itu TATO. T yang pertama adalah terbuka. Maknanya adalah prosedur penilaian, kriteria penskoran, kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait, baik penguji maupun asesi. Kemudian, A yang pertama adalah adil. Diterapkan untuk semua pendidik sesuai dengan aturan penilaian. Jadi bisa bersikap adil sesuai ketentuan yang ada. T yang kedua adalah terukur. Penentuan skor sesuai dengan aturan dan kriteria yang jelas. O, objektif. Spesifik, jelas bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan subjektif, pertimbangan subjektif penguji, sehingga menjadi multi tafsir. Sedangkan kaidah yang kita gunakan dalam penilaian, kita memakai kaidah UKRK. Apa kaidah UKRK itu? Yang pertama adalah urgensi. Urgensi adalah apakah semua parameter yang di-breakdown dari indikator kelulusan diperlukan dalam pekerjaan tersebut, dan manakah yang paling mutlak? Harus ada yang memiliki urgensi atau derajat paling tinggi, rendah atau tidak ada perbedaan. Dan manakah parameter yang tidak boleh ada salah sama sekali atau boleh ada salah yang bisa diizinkan. Kemudian K yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas adalah apakah parameter tersebut berkesinambungan antara satu parameter dengan parameter yang akan dilakukan berikutnya. Merupakan pendalaman dari satu atau lebih parameter sebelumnya, atau perlu dilakukan secara berurutan atau bisa mana saja yang lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, relevansi. Relevansi adalah apakah ada parameter yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami elemen kompetensi yang lain. Kemudian terakhir, keterpakaian, parameter yang memiliki nilai terapan tinggi dalam pekerjaan tersebut atau yang umum sering dilakukan atau hanya kondisional atau opsional. Jadi itu yang kita pakai berdasarkan TATO dan memakai kaidah UKRK. Transparansi dalam proses uji kompetensi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan industri tentunya. Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, yaitu pertama, dengan adanya transparansi bisa menciptakan kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, mendorong partisipasi aktif. Keempat, meminimalkan konflik dan kecurigaan. Yang kelima, menjamin keadilan. Keenam, meningkatkan reputasi lembaga. Jadi ada 6 dampak yang akan didapatkan oleh LSK bila mana transparansi dalam proses uji kompetensi diterapkan dengan konsisten. Apakah hanya itu? Tidak. Pengelolaan kelembagaan uji kompetensi juga ikut berperan. Jadi tata kelola yang akuntabel
juga ditentukan bagaimana lembaga kompetensi tersebut dikelola. Ya. Mengapa demikian? Karena dengan terkelolanya kelembagaan dengan profesional, itu menjamin integritas proses uji kompetensi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan industri. Dan yang terakhir, menjamin bahwa peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai standar. Dokumen apa yang wajib ada di LSK dengan menerapkan profesionalitas tadi? Ada 6 dokumen yang wajib ada di lembaga LSK. Yang pertama adalah SKL berbasis SKKNI. Kedua, kisi-kisi materi uji kompetensi. Ketiga, rubrik penilaian. Keempat, form scoring. Kelima, kriteria kelulusan. Keenam, soal uji kompetensi. Sedangkan komponen yang harus ada saat pelaksanaan uji kompetensi adalah lembaga sertifikasi kompetensi itu sendiri. Kedua, penguji yang profesional yang harus tersedia. Ketiga, materi uji kompetensi yang sudah sesuai standar KKNI. Kemudian peserta uji kompetensi. Terakhir, tempat uji kompetensi. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya uji kompetensi bisa akuntabel? Yang pertama, tentunya setiap LSK harus melakukan pelatihan dan penyegaran untuk master penguji. Untuk penguji, ya, jadi pelatihan dan penyegaran itu tidak hanya untuk pengujinya saja, master penguji juga dibutuhkan. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah bimbingan teknis untuk pengelola uji kompetensi, dalam hal ini TUK. Ya. Yang kedua, evaluasi standard operation procedure. Ya. Evaluasi setiap saat setelah melakukan uji kompetensi, sebaiknya selalu ada evaluasi prosesnya seperti apa. Setiap kali melakukan pasti ada temuan-temuan baru yang setiap saat perlu perbaikan. Nah, ini yang sangat diperlukan oleh LSK bila mana kita mau mencapai akuntabel. Ya. Yang ketiga, digitalisasi, karena kita sudah eranya era digital, sehingga LSK sebaiknya menyesuaikan. Ya, transparansi data, transparansi penilaian, dan sebagainya. Ya, itu 3 langkah supaya uji kompetensi bisa mencapai atau bisa meraih predikat akuntabel. Ya. Yang terakhir, kesimpulannya dari yang tadi saya awal sampaikan adalah LSK berperan utama dalam menjamin mutu dan kredibilitas sertifikasi uji kompetensi. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan utama setiap tahapan uji kompetensi. Yang kedua, penerapan SOP atau penerapan Standard Operation Procedure, audit, dan evaluasi berkelanjutan memastikan pelaksanaan uji kompetensi berjalan objektif dan adil. Ketiga, kolaborasi dengan dunia pendidikan dan industri memperkuat relevansi dan manfaat sertifikasi. Jadi, dengan tata kelola yang baik, LSK mampu menciptakan sistem sertifikasi yang terpercaya, profesional, dan diakui masyarakat secara luas. Baik, demikian paparan saya mengenai tata kelola uji kompetensi. Baik, kalian para yang mengikuti YouTube LSK Sekretaris, jangan lupa like, subscribe,
and comment agar kalian tetap bisa mengikuti informasi-informasi mengenai uji kompetensi. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.